Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para honorer dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan rencana pensiun dini massal bagi pegawai negeri sipil dan P3K. Untuk itu kepada rekan-rekan yang menyaksikan video ini, silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara memastikan bahwa rencana pensiun dini massal tidak akan serampangan diterapkan dalam waktu dekat, sebab tujuannya bukan untuk efisiensi. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan, Bapak Alex Denny mengatakan, sebelum sampai pada tahap pembahasan pensiun dini massal, pemerintah akan terlebih dahulu harus mengkalkulasi jumlah aparatur sipil negara dengan kebutuhan kerja pembangunan negara secara keseluruhan. Ia menilai perhitungan dan kalkulasi itu harus mantap terlebih dahulu. Kebutuhannya jangan sampai orangnya kita pensiunkan, akan tetapi kita terus merekrut aparatur sipil negara kembali. Kendati demikian, ia pun mengakui bahwa rencana pengaturan skema pensiun dini massal ini nantinya akan menyebabkan pengurangan sejumlah pegawai di instansi pemerintahan. Namun, pelaksanaan pengurangan itu ia pastikan tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Ia menilai jika kita berbicara terkait dengan organisasi, tentu tujuannya adalah efektivitas, bukan efisien atau pengurangan. Sehingga dengan demikian, pengurangan pegawai negeri sipil dan P3K tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Ia menilai bahwa persoalan non-aparatur sipil negara atau honorer saja sampai dengan saat ini belum selesai sehingga dengan demikian kebijakan pensiun dini massal aparatur sipil negara ini akan terus dikaji segala kemungkinannya. Rekan-rekan sekalian, seperti diketahui bersama bahwa wacana pengaturan pensiun dini massal pegawai negeri sipil ini telah dimuat dalam draft revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Sekedar diketahui bahwa rancangan undang-undang ini saat ini sementara dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan telah memasuki masa persidangan ketiga. Rencana ini diketahui bersama setelah menjadi sorotan dan telah menjadi viral di kalangan para pegawai negeri sipil, sehingga seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Alex Denny tadi, bahwa rencana pensiun dini massal ini tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Hal ini menimbulkan banyak pembahasan dari berbagai pihak, termasuk dari pakar kebijakan publik. Tidak sedikit yang membahas untung rugi terkait dengan pelaksanaan kebijakan ini. Salah satu pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Bapak Trubus Rahadiansa Prawiharja, menyatakan bahwa kebijakan pensiun dini massal aparatur sipil negara memiliki sisi positif dan negatif dari implementasi kebijakan tersebut. Salah satunya adalah dari sisi aspek pelayanan publiknya. Sisi positifnya diantaranya adalah pengaturan pensiun dini massal akan memberikan ruang efisiensi bagi anggaran pendapatan dan belanja negara. Apalagi uang pensiun para aparatur sipil negara itu hingga kini masih ditanggung sendiri oleh pemerintah pusat. Sedangkan sisi negatifnya menurut Trubus adalah kebijakan pensiun dini massal bisa melumpuhkan proses pelayanan publik jika skema yang digunakan tidak menghitungkan kemampuan teknologi dan sistem merit yang proporsional. Dia mengakui akan khawatir nanti selama masa transisi itu layanan publik akan terbengkalai. Artinya publik yang dirugikan dan pemerintah seolah-olah tidak mau terbebani lagi dengan APBN-nya. Dia pun menyarankan agar pemerintah dapat menerapkan skema penyederhanaan organisasi aparatur sipil negara sambil menjaga keberlanjutan pelayanan publik secara cepat melalui skema-skema yang selama ini telah diterapkan di berbagai negara di dunia, yakni Jerman, Australia, Jepang, maupun Kanada.
Skema tersebut diantaranya adalah melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, mahasiswanya yang ranking 1 sampai dengan 10 atau sampai 20 sudah direkrut, dilatih, langsung dijejali dengan pelatihan. Misalnya 3 bulan saja, mereka sudah bisa mengoperasikan segala macam terkait teknologi informasinya. Melalui skema rekrutmen yang bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, tidak lagi hanya pada sekolah kedinasan, maka aparatur sipil negara yang diperoleh menurutnya akan lebih proporsional dan kompeten sebagaimana pola rekrutmen yang pemerintah selama ini telah gunakan, yaitu sistem komputer assist test atau CAT. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian kabar terbaru terkait dengan rencana kebijakan pensiun dini massal atau merumahkan para pegawai negeri sipil dan P3K. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.